Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Apa kabarnya? Semoga kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke, hari ini ketemu lagi dengan saya Bu Ratna. Sebelum kita memulai mata pelajaran pagi hari ini, alangkah indahnya jika kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Oke, selesai. Kita akan melanjutkan materi bab 3, yaitu memahami isu terkini lewat editorial. Nah, kita mengulang saja ya, materi ini sudah pernah saya sampaikan di semester lalu. Jadi memahami isu terkini lewat editorial. Nah, editorial sendiri merupakan salah satu rubrik yang ada di media massa cetak seperti koran, majalah, buletin. Editorial biasanya menjadi sebuah cara untuk merespon suatu isu atau permasalahan dan memberikan tawaran solusi di akhir teks. Nah, bahasa yang digunakan itu adalah bahasa yang lugas. Nah, ini peta konsep apa saja rangkaian yang akan kita lewati dalam bab ini, yaitu memahami isu terkini lewat editorial, yaitu kita mengidentifikasi informasi dalam teks editorial. Langkah yang selanjutnya yaitu mengidentifikasi teks editorial, membedakan fakta dan opini dalam teks editorial, opini sendiri seperti apa, terus untuk fakta sendiri seperti apa ya. Jadi fakta itu pendapat atau opini yang pendapat. Jadi fakta itu hal-hal yang sudah terjadi, jadi bukan suatu pendapat lagi, jadi sudah diketahui kebenarannya. Data-datanya yang pertama yaitu bisa dibuktikan dengan tanggal, terus tempat kejadian, seperti itu. Yang kedua yaitu menyeleksi ragam informasi sebagai bahan teks editorial, menentukan isu aktual dari berbagai media informasi cetak, elektronik maupun internet. Nah, ini nanti rencananya saya pengennya anak-anak cari teks editorial atau teks ini narasi ya, seperti artikel, mirip-mirip dengan artikel. Jadi nanti barulah kita mencari teks editorial ini dalam ragam informasi berita yang berupa dari media cetak, elektronik maupun internet. Nah, dari situ nanti kita analisis seperti itu. Selanjutnya yaitu menganalisis struktur dan kaidah kebahasaan teks editorial. Yang pertama menganalisis struktur teks editorial, yang kedua menganalisis kaidah kebahasaan teks editorial. Tahap-tahap akhir biasanya ya ini menganalisis tentang gaya bahasa yang digunakan teks yang akan kita pelajari. Yang terakhir yaitu merancang teks editorial, menyusun argumen atau pendapat terhadap isu aktual. Yang kedua menyusun saran rekomendasi terhadap isu aktual. Yang ketiga menulis teks editorial dengan memperhatikan struktur dan kaidah kebahasaan. Nah, ini mengidentifikasi isi teks editorial. Ini literasinya anak-anak kegiatan 1 ya. Silakan dipahami. Nah, nanti silahkan mencari teks editorial dari internet. Setelah kalian mencari teks editorial dari internet, maka jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah berikut ya. Nah, ini tugasnya halaman 89. Carilah 2 buah teks editorial dari surat kabar lokal atau nasional yang berbeda dengan yang ada dalam buku. Kemudian jawablah pertanyaan-pertanyaan seperti pertanyaan di atas. Kamu dapat membandingkan dari berbagai sudut pandang antara teks editorial yang satu dengan yang satunya lagi. Jadi ada 20 soal, nanti silakan dijawab ya. Pertanyaan-pertanyaan ini nanti teks editorialnya silakan disalin di buku tugasnya masing-masing. Untuk soalnya tidak usah, langsung jawaban saja ya.
Coba tulis kembali judul tulisan yang kamu baca, apa yang kamu pahami dari judul tersebut, rumuskan dalam kalimat baru pemahamanmu tersebut. Yang ketiga, apa kata kunci dalam paragraf pertama. Nah, silahkan nanti mencari teks editorial dan dijawab soal ini 1 sampai 20. Jika kurang jelas, silahkan pahami halaman 89. Nah, ini adalah tugasnya ya. Apabila nanti kurang jelas, kurang paham, silahkan wapri saya seperti biasanya. Oke anak-anak, pertemuan kita hari ini cukup. Sekian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.